Berapa persen harta itu boleh kita nikmati? Nabi SAW menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit. Kebetulan anak perempuannya cuma satu, dan mantunya suami si perempuan itu orang berada. Maka dia mau memberikan semua hartanya kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Kata dia, ya Rasulullah, ambillah semua hartaku ini untuk Islam. Nabi tidak mau terima. Itu dalil kita tidak boleh sedekah semua harta kita. Ya, jangan karena mendengar tausiah Ustaz Somad tadi, setelah ini lalu kemudian semua mau menyerahkan hartanya untuk musyawarah. Jangan. Ambillah semua ya Rasulullah. Tidak. Kalau engkau tidak mau terima asyatru, ambillah setengahnya, 50%. Rasul pun tidak mau terima. Kalau engkau tidak juga mau terima as-sulusu, kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, as-sulusu kasir. Sepertiga itu pun sebenarnya banyak, tapi boleh. Itulah maka batasan wasiat hanya sah sepertiga. Jadi kalau ada orang terbaring di ruang ICU mau meninggal dunia, dia tuliskan wasiat. Aku wasiatkan semua hartaku untuk musyawarah. Setelah itu dia pun meninggal dunia. Maka hartanya semua misalnya 10 miliar. Maka yang jatuh ke musyawarah hanya 3 miliar 333 juta. Yang 6 miliar 666 juta tetap dibagikan kepada ahli waris. Nah, ini tentang harta. Jadi ada yang zakat sudah ada jelas 2,5%. Kalau emas 2,5%. Kalau tabungan 2,5%. Kenapa tabungan sama dengan emas? Karena zaman dulu mata uang adalah emas dan yang ditabung itu adalah emas. Itulah maka rupiah, dolar, euro yang kita simpan zakatnya setelah 1 haul setahun 2,5%. Bukan 25%, 2,5%. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 1 miliar 2,5 juta. Mudah-mudahan kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta. Maka inilah semua yang kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada pun hibah, boleh. Hibah boleh saja dia berikan selama tidak ada unsur untuk menzolimi, menganiaya. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, tidak punya anak. Kalau dia meninggal dunia maka hartanya akan diwarisi oleh istrinya dan saudara kandungnya. Karena dia dalam keadaan sakit, lalu dia berpikir istriku tidak peduli, saudara kandungku tidak peduli, maka dia katakan semua hartaku. Maka sesungguhnya itu tidak boleh, zalim, aniaya. Karena ada hak orang lain dalam dirinya. Adapun istrinya, saudaranya tidak memperdulikan dia, itu urusan orang lain. Adapun dia tidak boleh menyebabkan wasiat itu membuat aniaya. Hanya saja dalam Islam, walaupun boleh menggunakan harta tanpa batasan, tapi jangan sampai mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir adalah saudara setan. Silakan punya mobil, silakan punya rumah, silakan punya sepatu, silakan punya baju, silakan punya cincin, silakan punya perhiasan, tapi hanya sebatas kewajaran. Adapun di atas berlebih. Ustaz Somad punya cincin, jangan-jangan itu Intan Permata, ini mereknya Casio, kasih orang. Casio orang. Kenapa Ustaz tidak beli cincin mahal? Saya suka batu cincin. Tapi begitu saya lihat di mall harganya 50 juta, pas mau saya beli, ini kalau saya beli sementara bisa untuk 50 juta itu insya Allah 50 anak yatim bisa untuk makan, beras anak yatim. Jadi kita berpikirnya ke sana. Jadi musyawarah, bedanya sebelum masuk musyawarah, setelah dengan masuk musyawarah. Sebelum masuk musyawarah dia bebas saja. Tapi setelah masuk musyawarah dia berpikir, kira-kira ini berapa anak yatim, berapa fakir miskin. Berpikirnya ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Jadi Mas Ipo adalah bagian yang selalu berdonasi untuk musyawarah. Supportnya luar biasa. Sampai beberapa mobil itu ada BP. Artinya bertabur apa? Pahala. Bertabur pahala. Tadi Mas Ade, saya lihat mobil BP, saya ingat Pekanbaru karena mobilnya persis sama, mereknya sama, BP juga. Dikirim ke Pekanbaru untuk bagi-bagi beras ke perkampungan yang tidak terjangkau melalui mobil dari Mas Ibu. BP, banyak pendapatan. Banyak juga ya singkatannya. Banyak pendapatan. Kalau Riki banyak pikiran ya. Banyak pikiran, benar. Oke, ternyata waktu juga makin mepet. Yang Ikhwan sudah? Oh, ada yang mau bertanya juga, nggak apa-apa. Satu sudah, silakan Bang Roni. Roni Helmi.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama yang orang Satu pertanyaan, Ji. Oh, Iya. ya Apa? kan satu orang kan maksudnya. Untuk 2 pertanyaan boleh dong? Gak apa-apa, yang satu di WA ntar. Oh gitu. Yang pertama terkait masalah fastabiqul khairat, Ustaz. Bagaimana memahami fastabiqul khairat? Apakah fastabiqul khairat itu diperuntukkan untuk kita sesama muslim atau untuk kita dengan non muslim? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana maknai ikhlas dalam kehidupan kita saat ini, Ustaz? Yang saat ini banyak sekali ujian kita, terutama di pandemi, masalah ikhlas ini, Ustaz. Mungkin itu aja dari Anda, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni, ro artinya lihatlah, ni aku, Roni lihatlah aku, Lihat aku, Roni. Look me. Lukmi. Jadi Mas Lukmi, Mas Roni. Yang pertama, fastabiqul khairat. Apakah kita buat baik hanya sesama muslim saja? Ada seorang sahabat namanya Asma, perempuan. Asma punya ibu non muslim, tidak Islam. Ibunya datang dari kota Makkah untuk bersilaturahim ke kota Madinah. Lalu kemudian Asma takut bertemu dengan ibunya karena beda agama. Lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan ibu saya?" Kata Nabi, "Siliha, sambunglah." Lalu kemudian dia bertanya lagi, "Afa u'tiha, bolehkah saya memberikan hadiah untuk ibu saya yang non muslim?" Kata Nabi, "I'tiha." Itu dalil boleh menyambung silaturahim dengan beda agama dan boleh saling berbagi hadiah. Makanya kata Syekh Atiyah Saqar, ulama Azhar, dalam fatwa Azhar, boleh membagi daging hewan kurban kepada non muslim. Sama-sama daging. Jangan mentang-mentang non muslim dikasih lemak nggak ada dagingnya. Nah, ini begitu Islam mengajarkan tentang kelapangan hati. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang berbeda agama itu tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, kamu boleh bersikap adil kepada mereka. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan hanya karena kebencian kamu kepada orang, kepada golongan, alla ta'dilu, membuat kamu tidak bersikap adil. Justru dengan interaksi sosial itu akan membuka hidayah. Saya masuk Islam selama ini tidak tertarik dengan orang Islam, Pak Ustadz, tapi dengan kelembutan, kebaikan orang Islam menjadi terbuka pintu hidayah. Jadi fastabiqul khairat, sesama sebangsa, setanah air, sama-sama manusia di seluruh penjuru alam. Begitu Islam menawarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semesta alam. Lalu kemudian pertanyaan Mas Roni yang kedua adalah tentang ikhlas. Beliau mengaitkan ikhlas tentang kita menerima berbagai macam ujian hidup, COVID, sakit, bangkrut, rugi, dan lain sebagainya. Mungkin penggunaan katanya yang tepat bukan ikhlas, tapi ridho. Kalau ikhlas itu ikhlas beramal karena Allah, ikhlas bangun masjid karena Allah, ikhlas sholat karena Allah, ikhlas bantu anak yatim, fakir miskin karena Allah. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau untuk plong menerima ujian, sakit, bangkrut, susah, demam, COVID, itu bukan ikhlas namanya, tapi ridho. Tapi kita sudah terlanjur salah menggunakan ikhlas itu, ya udahlah, nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Ya, makanya selalu orang katakan ikhlaskan ya, meninggal ikhlaskan ya, ikhlaskan. Oke. Ikhlas yang dimaksud tadi dalam ajaran Islam adalah ridho. Setelah usaha, ikhtiar, berobat, ternyata sakit juga, maka tidak ada solusi lain adalah ridho. Setelah berusaha, ikut pelatihan, sudah pakai motivator, sudah usaha, sudah zikir, sudah doa, ternyata bangkrut juga. Tidak ada solusi lain kecuali ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ridho menerima takdir Allah, carilah Tuhan selain Allah. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Tapi ridha ini mesti setelah usaha. Saya tidak ingin setelah kajian ini semuanya ridha aja. Gimana bisnisnya, Pak? Ya udah ridha aja, Pak Ustaz. Itu bukan ridha, bodoh. Ya, ridha itu mesti setelah usaha maksimal, terjadi apa yang terjadi, maka kita mesti ridha menerimanya. Aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Kapan Allah ridho kepada kita? Ketika kita ridho menerima takdir Allah.
Bagaimana supaya hati kita ridha? Yakinkan bahwa ini adalah suratan takdir dari Allah. Bagaimana supaya kita ridha? Banyak-banyak beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Allah kuatkan hati kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin.